Halo Sobat Skenda, Om Swastiastu. Oke. Nah maklum ya Sobat Skenda ya, kalau misalkan Sobat Skenda nih udah sering nonton Skenda Podcast, pasti udah tidak asing sama bapak-bapak yang di sebelah kita nih. Sebelah kanan kita bawaannya mau ketawa aja gitu ya kan. Oke, Sobat Skenda, di episode kali ini belum apa-apa kita udah lucu-lucuan nih. Kira-kira mau ngapain ya hari ini lagi sama Pak Eka? Mungkin untuk Sobat Skenda di rumah yang siswa gitu ya, yang guru udah tidak asing dengan beliau. Tapi di balik kelucuannya ternyata Pak Eka ini adalah seorang atlet, ya kan, atlet ya. Mungkin biar tidak berlama-lama, langsung aja mungkin Pak Eka ini sudah dengan kostum jersey berwarna biru ya kan. Kira-kira atlet apa nih? Kayaknya atlet senam lantai kayak. Ini catur kayaknya. Oke, coba perkenalan dulu Pak Eka. Kita hari ini mau ngapain Pak Eka? Ini selamat pagi Sobat Skenda ya. Kelihatan dari pakaian kita ini, kita kan agak sedikit bola banget ya. Sedikit bola, oke. Bola. Kenapa sedikit? Kalau full bola ya ada bola. Iya betul. Ini baru jersinya aja. Jadi kita akan membahas tentang futsal Skenda. Oh, ternyata Pak Eka adalah seorang atlet futsal. Pantesan bodinya atletis. Iya, 14 tahun yang lalu. Oke, nah Sobat Skenda, kan ada Pak Eka nih kan, yang sedikit ganteng. Terus di tengah-tengah kita ada yang banyak gantengnya gitu. Jadi seimbang, tidak jomplang kan? Oh iya. Ya apa enggak? Ya. Oke, nah yang di tengah-tengah ini siapa nih? Halo Sobat Skenda. Halo, ikan. Perkenalkan, nama saya Gede Adi Widiantara. Saya di sini sebagai atlet atau anak buahnya Pak Wih, Eka. Bapak buah berarti, anak buah. nih. Jadi saya Oke. juragan buah. Adi ya, panggilannya bisa Adi. dipanggil Adi. Ya, wih mata sipit, Kayak Vietnam. ganteng. Kayak apa kalau Pak Eka bilang kayak pemain apa? Yang Vietnam. Pemain naturalisasi ya Pak. Wih. Nah Adi. Ian Van Adi. Iya, mungkin Sobat Skenda di rumah banyak nih, mungkin yang ada teman sekelasnya Adi. Mungkin ada yang keluarganya Adi. Nanti jangan lupa keluarganya suruh nonton ya kan, masuk YouTube gitu. Nah, Adi ini adalah salah satu tim futsal Skenda, betul apa betul? Betul banget. Oke. Adi juga sudah pakai baju jersey ya kan? Jersey kebanggaan Skenda ya. Wih, jersey kebanggaan Skenda. Nah, kira-kira Adi sama Pak Eka ini diundang ke sini mau ngapain? Kita kundangan. Ya enggak dong. Kan udah sesuai dengan bajunya kan, berarti sudah akan membahas tentang futsal ya Skenda. Nah, seperti yang Sobat Skenda tahu nih, akhir-akhir ini futsal Skenda lagi melejit-melejitnya. Ya kan? Iya apa enggak? Iya. Melejitnya kenapa? Kira-kira? Apa Pak Eka? Ya kita lagi naik daun sebenarnya karena bukan ulat sih ya. Maksudnya naik. Bukan ulat, pucuk-pucuk. Karena kemarin sempat kita ada di prestasi 8 besar nasional untuk Kemenpora Futsal. Widih, 8 besar nasional untuk Kemenpora cabang futsal gitu ya, olahraga futsal. Kemarin itu pertandingannya udah sampai mana? Yang paling jauh lah. Paling jauh itu 8 besar nasional karena sebenarnya itu tidak ada target dari kita. Dimana juga ada sedikit yang mungkin kita mau cerita sedikit mengenai sejarah futsal di SMK 2 itu. Oke, boleh. Sejarah Majuan dikit, Pak Eka, majuan dikit. Nah, nanti iya, nanti Sobat Skenda kurang jelas dengar Ya, suaranya. gini. Sejarah futsal Skenda itu sebenarnya dulu kita di zaman futsal yang belum modern seperti ini pernah sih masuk di babak semifinal. Itu masih bersama Pak Agus Raniuke ya. Sekarang juga kita masih tetap bersama beliau juga di futsal ini. Nah, cuman di ketika mulai dengan futsal modern, tim SMK 2 ini sudah hampir tidak pernah, memang belum pernah lagi untuk lolos penyisian grup bahkan untuk di Buleleng. Karena kita tahu beberapa pemain-pemain futsal yang datang dari SMP itu pasti akan memilih sekolah-sekolah yang favorit futsal. Betul. Seperti SMK 3 ataupun Semantiara, Semandan, beberapa sekolah lagi yang memang spesialis untuk futsal. Jadi di tahun-tahun itu kita, yang saya lihat di SMK 2 itu adalah menunggu beberapa pemain sisa-sisa dari sekolah-sekolah itu. Widih, sisa-sisa nih. Dan yang puncaknya itu adalah kalau nggak salah di tahun 2019 ya, di mana SMK 2 itu sempat kalah telak 10-0. Widih, itu banyak banget ya grup menghadapi salah satu sekolah. Di mana saat itu saya menjadi penonton saat itu. Oh, oke. Ya, saya juga belum bergabung dengan SMK 2 saat itu. Kemudian melihat
Tapi mengikuti ya perkembangannya. Karena saya kan punya tim klub yang namanya Minions FC. Itu yang saya bentuk 2017. Di sana ada beberapa pemain-pemain muda, termasuk juga ada pemain SMK 2-nya. Oke. Jadi saya lihat di sana sebenarnya potensi dari SMK 2 ini saya yakin ada. Kok bisa seperti ini? Apa yang salah? Yang jelas itu bukan salah pelatihnya juga. Iya, betul. Jadi memang juga kita lihat pemain inti dan cadangan mereka masih timpang. Ada yang bagus banget di beberapa posisi, tapi yang satunya tidak bisa mensupport temannya seperti itu. Akhirnya di tahun 2020 saya coba pegang tim Skenda dalam beberapa event kecil, dan Astungkara saat itu kita mendapat juara 3 di 2 event mini turnamen. Dan dari sanalah saya berkoordinasi dengan Pak Agus Ranioka, karena kebetulan bapaknya waktu itu sibuk sekali dengan pelatihan apa saya lupa. Akhirnya dia mengajak saya join ke SMK 2 dalam futsalnya. Dan yang saya lakukan pertama adalah bagaimana mendapatkan bibit dari awal, karena kita kan startnya pengen dari yang awal dulu. Dan kebetulan anak ini bersama beberapa temannya itu mengikuti sebuah turnamen antar SMP ya dia. Di mana waktu itu dia masuk babak final. Di sanalah mulai saya lihat, oh ini potensi, kalau saya mungkin mereka bisa masuk ke SMK 2, saya yakin setahun 2 tahun futsal SMK 2 bisa jadi lebih baik. Oh, berarti dia sudah dilirik dari sebelum masuk ke sini gitu. Ya. Oke. Akhirnya saya jajaki, dapatlah 4 pemain, missnya 1. Ya saya harapnya dapat 5 pemain termasuk kiper. Yang kurang itu kiper. Dan setelah itu ya mereka bermain di SMK 2. Dan kendala kami selama 2 tahun itu adalah kiper. Sampai sekarang juga masih, tapi sekarang sudah ada kelihatan beberapa kiper yang mungkin bisa membantu tim kami nanti. Jadi selama itu kelemahannya kiper. Jadi saya yakin kalau waktu itu kita dapat kiper yang bagus, kita akan bisa melenggang ke level yang sangat tinggi untuk di Buleleng. Karena capaian kita di Buleleng sementara ini baru sampai babak 8 besar saja. Nah berarti Adi ini dilirik sama Pak Eka dari SMP. Berarti udah kenal Pak Eka sebelum masuk sini? Iya sih, soalnya kalau dulu tuh sering diadain turnamen futsal itu. Terus antar SMP sih pakai kategori umur. Oh, kategori usia. Biasanya di Pak Eka juga sering adain turnamen itu. Jadi dari sana saya kenal sama Pak Eka. Kalau dari keinginan Adi sendiri memang mau masuk SMK 2 apa sebelumnya ada pertimbangan masuk sekolah lain dulu gitu? Sebelumnya awalnya sih saya pengen nyari SMA 2. Terus ya dari beberapa pertimbangan saya akhirnya milih SMK biar bisa juga cepet kerja nantinya. Terus ketemu sama Pak Eka, dibantuin buat nyari SMK 2 pakai jalur prestasi. Prestasinya futsal? Iya. Berarti Adi dari awal memang minat bakatnya bidang futsal. Iya. Nah sekarang setelah masuk SMK 2 bagaimana? Merasa pilihan saya tepat apa tidak? Saya bersyukur sih masuk di sini. Mungkin dari awalnya saya belum bisa jadi apa-apa, maksudnya belum bisa main lah dibilang. Terus ketika masuk di sini ketemu Pak Eka, Pak Agus, terus teman-temannya juga saling support. Saya kayak bersyukur kali bisa masuk di sini, terus bisa ngasih prestasi ya, bisa bawa sekolah ini ke jenjang nasional. Nah pertandingan yang baru ini ya, yang terakhir kali diikuti baru-baru ini apa sama Adi dan teman-teman? Yang terakhir kan yang di Jakarta, nasional. Di sana itu sampai di 8 besar. Kita ketemu Jayapura di sana. SMA Jayapura Bali banget ya. Jayapura Papua dong ya kan. Terus kemudian yang waktu menang itu kita turnamen di Denpasar, dapat juara 2 di sana. Sebali Nusra ya, NTT Bali. Berarti sebali dapat juara 2 kemarin. Itu lebih ke ini, bukan sebali, itu regional NTT NTB Bali. Bali Nusra. Di mana 2 timnya itu yang mewakili Bali Nusra ke nasional. Berarti 1 dan 2 itu langsung dibawa ke nasional. Di nasional dapat 8 besar. Wih, luar biasa ya. Berarti kan itu pengalaman pertama untuk Adi ya? Ke nasional gitu. Gimana pengalaman pertamanya? Pertama sih saya deg-degan pasti. Ya, terus nggak nyangka juga bisa membawa SMK 2 ke nasional. Sebenarnya nggak ada target di sana, cuma ketika di sana tuh
kita pengen menang, cuma ya mungkin persiapannya juga kurang, banyak kendala ketika di Jakarta. Oh, berarti ketika di sana kendala, ada kendala yang timbul pasti ya. Nah, terus kan sudah tahu nih ya siswanya akan lanjut ke nasional gitu Pak Eka ya. Pola latihannya gimana Pak? Ditambahkah apa ada pola latihan khusus nggak untuk persiapan ke nasional kemarin itu dibandingkan biasanya? Ya. Seperti yang Adi katakan tadi, kendala kita yang terbesar sebenarnya adalah latihan. Kelemahan dari tim SMK itu adalah ketika siswa yang bersangkutan itu magang. Oh iya bener ya. Jadi kadang kita ngumpulin pemain 8 orang siap, sisanya nggak bisa nukar jadwal seperti itu. Atau kebalikannya, mereka siap, yang 1-2-nya nggak ada. Jadi untuk latihan itu benar-benar tidak komplit. Jadi apa yang kita bicarakan ke Bu Kepsa sebelumnya juga, mungkin kita untuk target di nasional belum ada. Yang jelas kita akan berupaya supaya tidak menjadi juru kunci saja, karena hitungannya kita kan mewakili nama Bali di sana. Tapi syukur anak-anak dengan semangat mereka akhirnya bisa memberikan sampai ke babak 8 besar. Jadi untuk pola latihan nggak ada sih, cuma memang saya coba terapkan, tambahkan latihan, saya balikkan ke mereka untuk mereka biar bisa nambah latihan di rumah masing-masing. Berarti Adi di rumah latihan sendiri juga? Selain bersama-sama? Kan waktu itu pelatihnya juga masih ada kesibukan, jadi kita tuh kumpul bersama timnya di Pantai Lovina, kita latihan. Oh gitu, jadi latihan mandiri tapi tetap bertim gitu ya? Seminggu 2 kali kita ambil di Pantai Lovina. Berarti disiplin banget ya kan ternyata, jadi nggak perlu ada pelatih, tetap anak-anaknya itu punya motivasi gitu ya untuk latihan sendiri. Emang yang ditanamkan di sekolah ini kan begitu Bu. Gimana tuh? Itu yang tadi. Disiplin mereka. Disiplin benar. Disiplin mereka dengan niat dan tekad mereka mampu. Betul. Ya berarti cocok gitu ya masuk nasional karena memang mereka berusaha sebetulnya, walaupun kadang temennya nggak komplit, ada 1-2 orang nggak hadir gitu ya. Nah Adi kan udah sampai nasional, kemudian di Denpasar kemarin juga udah. Terus di Buleleng juga kan pasti sering nih kan pertandingan-pertandingan. Ada nggak yang berkesan sekali gitu kayak sulit sekali melawan ini gitu, ada nggak kira-kira? Sebenarnya atau sampai cedera mungkin, kan pasti tidak terlupakan kan kalau sampai ada kejadian seperti itu, gimana? Sebenarnya kalau di Buleleng kita masih mentok 8 besar, tapi terakhir yang paling berkesan tuh menurut saya waktu babak 16 besar KMS keberapa yang terakhir Pak? Yang lawan siapa? Groga. Lawan Groga. Saya nggak bisa main waktu itu karena saya sakit. Oh, itu jadi kamu berkesan untuk kamu karena kamu pengen main gitu ya? Saya pengen main, cuma saya juga kondisinya lagi nggak fit gitu. Saya cuma bisa nonton, saya di pinggir lapangan. Sambil gregetan? Iya. Nunggu dimasukin, nggak dimasukin. Berarti cadangan dong ya? Oh jadi tetap ada di sekitar lapangan tapi posisinya cadangan. Oke. Kalau Pak Eka sebagai pelatih ada nggak yang kayak berkesan kayak merasa memiliki sebenarnya ini bisa ini gitu? Ada kan pasti berkesan. Yang paling berkesan itu adalah di partai 16 besar menghadapi Semi ya, tahun berapa tuh ya? Pertama kali kamu kelas 10. Ingat nggak waktu ada penalti? Oh berarti udah 3 tahun yang lalu kurang lebih kan Adis kan sekarang kelas 12 ya? Kurang lebih 2-3. Itu ada momen ketika kita babak 8 besar, semua pemain kita banyak yang kartu dan banyak yang cedera. Saya mainkan kelas 10 aja. Dia depan-depannya waktu kelas 10. Semua kelas 10? Kelas 10 semua. Dan kita bisa menahan imbang. Sebenarnya waktu itu sedang bagus-bagusnya. Kemudian adu penalti lah. Ketika babak adu penalti semuanya sudah masuk, tinggal satu kesempatan yang namanya toss coin. Adu koin itu adalah siapa yang nanti koinnya muncul, dia akan memilih mau nendang atau mau menjadi kiper. Nah di sana kita dapat kesempatan koinnya itu mengarah ke kita dan kita harus menendang. Jadi menendang itu kita akan masuk babak semifinal dalam sejarah semua SMK 2. Di sana udah nggak ada yang mau nendang. Karena? Ya beban. Takut apabila dia nggak masuk ini. Tapi ada satu orang yang akhirnya mau menendang, di mana dia melakukan tendangan dan tendangan itu melewati kiper tapi mengenai tiang belakang dan keluar lagi. Berarti nggak gol dong? Nggak gol, tapi dengan keadaan seperti itu lawanlah yang menang. Oh gitu. Dan saya sampai masih ada videonya ya. Di sana juga pertama kali kita punya supporter yang banyak sekali. Karena dia di awal pertama ada tim ini, saya masih ingat ada 3 supporter waktu 3 orang, pun OSIS semua. 3 orang? 3 orang, OSIS semua. Saya masih ingat bannernya mereka tuh pakai pensil. Kecil banget. Nah dan ketika dia main, supporternya sudah banyak dan di partai itu kita tidak bisa mencetak gol di
kesempatan terakhir kita, saya benar-benar nangis di part itu. Wih. Kebayangkan orang seaneh ini nangis itu, bentuknya kan makin aneh. Tidak terbayang sih saya. Saya dibayangin, nanti nggak bisa makan. Ya. Di situ kami nangis bersama pemain semua. Saya tidak menyalahkan dia si pemain yang terakhir karena juga keberuntungan dalam setiap turnamen itu sudah ada. Betul. Sampai itu seperti kena kutukan, kita nggak pernah lewat 8 besar. Enggak lah ya, kalau dibilang kena kutukan sebenarnya enggak. Mari kita patahkan kutukan itu gitu kan. Sampai ada kejadian yang lebih lucu lagi di sana kalau lewat kan di Singaraja segitu. Ketika di provinsi di babak 8 besar, saya biarkan mereka bermain tanpa saya dampingi. Saya diamnya dekat toilet, benar nggak saya? Saya diam dekat toilet saking takutnya apakah saya sih yang bikin sial ini semua. Setiap 8 besar kita nggak lolos. Saya tunggu di ini saya lihat aja. Akhirnya mereka kalah menang 7-0 kalau nggak salah ya. 7-0. Berarti akhirnya melewati itu. Ya, melewati itu. Oke. Saya ketika lihat Pak Eka di WC saya sangat kesal sebenarnya. Sebenarnya kan kita ini udah 8 besar tapi dia diam di WC. Kenapa dia nggak datang terus support kita di sana? Bukan WC, depannya toilet, depan toilet. Baru saya ngomong sama kaptennya, ayo kita buktiin yuk bahwa kita bisa. Akhirnya kita menang 8 besar dan lolos untuk semi yang pertama kali. Widih. Berarti harus rasa dendam dulu ke Pak Eka gitu ya, baru menimbulkan motivasi untuk. Maksud saya nggak begitu. Saya pengen mereka coba tanpa saya mereka lebih peluang apa gimana? Ya terkadang kan gitu ya. Saya juga mantan atlet nih dulu, ya kan? Bukan mantan saya kan? Enggak lah, yang bener aja. Tidak mungkin dong. Ya kan? Enggak, tapi bener loh. Dulu waktu saya masih berlaga gitu ya kan, kan kebetulan nih kan bapak saya di bidang yang sama, orang tua saya di bidang yang sama. Ketika saya ditonton gitu ya, waktu itu saya cabang olahraganya menembak, ya kan? Adiknya siapa? Nggak benar ini, ya kan? Ketika bapak saya nonton ya di belakang, pasti kacau tembakannya kan. Tapi kalau sudah ditinggal langsung kayak wow, mengudara kalau slogannya Skenda gitu. Makanya kadang kalau saya bertanding bapak saya lebih memilih tunggu di luar. Karena kadang kalau misalkan saya nembak meleset sedikit bapak saya udah heboh kan. Kita sebagai atlet kan merasa terbebani nih kenapa gitu. Pernah saya juga latihan waktu itu bukan studi banding ya, kayak biasa latihan bersama gitu. Sebelah saya ini atlet SEA Games dari Kabupaten Badung. Wah, tembakannya meleset sedikit aja dia udah asis. Padahal saya udah kena 9 aja udah kayak wow. Ya kan? Dia 10 meleset sedikit. Makanya memang itu sangat terlihat gitu ya. Terlihat sekali perbandingan gitu ya. Kesenjangan sosial kalau kita bilang. Kalau kita kan 9 gitu kadang udah sia ya, asal enggak 8, enggak 7, 9, 10 udah senang gitu. Dia 10 meleset sedikit enggak pas di garis tengah dia udah iya, betul. Iya betul, karena 10,1, 10,2 begitu penilaiannya katanya kalau di luar negeri itu seperti itu. Jadi semua tembakannya 10 tapi komanya berapa gitu. Nah ini kan itu kan kelihatan ya atlet yang udah jam terbangnya tinggi dan yang lumayan aja gitu. Nah kalau di Jakarta ada nggak ketemu atlet seperti itu? Mungkin yang kayak kelihatan dia sudah pro gitu dibandingkan dengan Adi dan teman-teman tuh merasa kayak ketika kita masuk lapangan. Nah selain olahraga menembak kan saya juga olahraganya suka olahraga kayak basket seperti itu kan. Biasanya kalau kita masuk lapangan dengan musuh atau lawan yang kelihatan punya kemampuan tuh, walaupun dia belum main kita udah tahu nih, ya kan, merasa punya tekanan di lapangan. Kalau misalnya saya main basket, dia kelihatannya pro seperti itu. Nah ada nggak di sebelum main tuh udah dapet tekanan kayak gitu, ada nggak dari lawan apa kira-kira gitu? Kalau Adi sendiri, cuma satu sih, SMA 2 Jayapura. Oh, kan, Jawa di Papua ya berarti? Ya dari Papua kan, dari posnya mereka udah tinggi-tinggi terus kekar gitu. Kekar terus ya mukanya atletis lah gitu. Ya atletis, memang atlet sih mereka itu pasti. Itu udah waktu lihat mereka tuh udah nervous duluan. Terus akhirnya ketemulah di 8 besar. Beneran dikasih pelajaran sama mereka. Oh ide ya kan? Saya tahu banget tuh pasti kayak ada lawan yang mengintimidasi padahal dia belum ngapa-ngapain gitu kan. Padahal dia diem aja. Udah takut sebenarnya.
Cuma kita tetap lawan sih. Kok takut? Tapi biasanya memang orang dari bagian timur itu tenaganya, powernya gitu ya, powernya tuh strong mereka gitu. Dan itu adalah suatu hal yang kita harus pelajari dari mereka. Berarti kan besok kalau mereka latihannya 10 ya kita harus 11, 12 kan begitu ya, harus lebih berusaha. Selain itu ada nggak? Ini kan baru dari postur nih. Kalau pas sudah main, ada nggak yang memiliki kesannya pas kemarin di Jakarta itu? Kalau dari permainannya sih yang SMA paling 12 Makassar juara 1 ya? Pernah melawan itu? Pernah di penyisihan grup. Awalnya sih kita pede banget melawan sekolahnya itu. Cuma waktu main tuh mereka mainnya kompak banget, terus pokoknya saling mengisi mereka di setiap lininya. Oke. Terus akhirnya di sana kita kalah. Yang baju biru mana? 1-0. Yang 1-0 yang juara 1 itu juara 1 nasional. Juara satunya itu. Kamu melawan juara 1 nasional cuma kalah 1-0. Iya. Wih, keren banget. Berarti besok-besok kamu harus belajar, berarti harus lebih kompak, saling mengisi begitu. Berarti banyak banget pelajaran ya yang bisa diterima. Banyak pengalamannya di Jakarta. Ya, karena kalau misalkan kita ini apa ya, kalau lawannya orang-orang kabupaten, orang-orang daerah Bali kan kurang lebih watak daerahnya kita sama tahu gitu. Tapi kalau udah keluar baru udah ini. Ya kan baru udah ketemu dengan orang-orang dengan berbagai karakter, suku, ya kan? Yang berbeda-beda. Nah, kalau proses seleksinya gimana Pak Eka? Di sekolah nih untuk mendapatkan tim inti ya kan? Kalau ada futsal kan ada tim inti. Itu gimana proses seleksi? Untuk proses seleksi itu cukup panjang sih sebenarnya ya. Karena kita ada pemain kelas 10 di ekstra itu ada sekitar 30-40 pemain di sana. Oke, yang mengikuti ekstra. Ya. Akhirnya kita ciutkan dulu di awal, pasti sering saya ciutkan tuh menjadi 25 orang untuk road to KMS. Nah, untuk turnamen Kemenpora ini sebenarnya itu bukan target kami. Kami sebenarnya, ayo kita ke Denpasar. Tapi ini sebagai ajang persiapan kita untuk di sini. Oke. Tapi di luar dugaan mereka mampu menjadi juara di sana itu kan. Nah, dari proses seleksi tersebut menjadi tersisa 15 orang. Nah, di Kemenpora ini itu ada turnamen ini memang ada suratnya ke sekolah. Tapi memang anak-anak ini berangkatnya itu dengan dana swadaya. Bukan karena sekolah nggak mampu membiayai. Oke. Itu karena kebetulan kita berbarengan dengan ulang tahun sekolah, bareng sekali aja. Oke. Jadi ulang tahun itu juga beberapa dari kita, termasuk saya pun menjadi panitia di situ. Jadi di bawah penyisian bahkan saya tidak mendampingi mereka. Saya bilang nanti setelah bawah penyisian saya usahakan ke sana. Jadi mungkin ini yang ibu nggak tahu juga ya pas kita ini sedang riuh-riuhnya gitu. Sibuk-sibuknya. Ini sepeda ya. Apa? Oh iya, fun bike. Di fun bike itu jam 11 tuh saya udah langsung ke Denpasar. Dengan mereka dan baliknya itu jam 9 malamnya. Langsung balik. Demi anak-anak futsal. Ya mereka bawa motor karena orang tuanya kan pasti nelpon terus siapa yang tanggung jawab. Betul. Meskipun di sana ada alumni yang saya ini kan itu kan enggak cukup. Betul. Jadi mereka ke sana dengan dana swadaya, dengan uang seadanya yang mereka punya. Dan syukurnya setelah itu mereka dapat juara sehingga uangnya bisa kembali lagi dari hadiah itu. Itu perjuangan mereka. Keren banget ya. Berarti memang mereka ini punya keinginan dalam dirinya tanpa paksaan gitu ya. Oke. Nah, terus Adi kan udah sejauh ini ya. Kemudian udah kelas 12 sekarang. Kedepannya masih mau meneruskan enggak? Maksudnya mungkin mau kuliah atau apa gitu untuk melanjutkan futsalnya ini, apa memang udah punya planning lain gitu? Sebenarnya kalau saya sendiri target saya cuma satu sih sekarang, ingin juara di Buleleng di turnamen KMS bulan Januari. Oh, berarti sebentar lagi ada turnamen? Ya. Oke. Terus nanti abis itu mungkin mau fokus kuliah untuk melanjutkan nanti kerja juga, mungkin stop dah main futsal. Menjalani hobi aja, nggak ikut turnamen gitu. Atau kalau misalkan bisa bergabung dengan klub, ya kan, klub yang seperti Pak Eka punya mungkin, ya kan, bisa kan gitu ya. Klub sih dia udah tetap gabung. Maksudnya itu untuk level yang lebih ini. Oh, oke. Profesionalnya itu dia. Berarti kalaupun turnamen ya seputaran kabupaten mungkin gitu ya. Nggak terlalu fokus ke futsal lah nanti. Oke. Nah, terus untuk Adi nih ya, ada nggak pesan untuk teman-teman di rumah yang kayak mungkin dari ceritanya Pak Eka tadi kan kamu punya keinginan gitu ya di dalam diri sendiri walaupun dengan dana swadaya waktu itu, tapi
pantang menyerah gitu. Tapi kan di rumah teman-teman tuh banyak yang belum apa-apa udah nyerah gitu. Ada nggak kamu punya pesan gitu? Buat teman-teman mungkin kalau punya tujuan jangan nyerah ya. Nanti fokus aja ke diri sendiri dulu apa kekurangannya, terus kita nanti tutupin. Terus kalau di kasus saya sendiri, kita punya tim di sini, jadi kita harus kompak sebagai tim untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke, berarti jangan pedidi-pedidi gitu kalau bahasa Balingnya ya. Orang kamu main bertim ya, betul, harus kerjasama. Kalau Pak Eka sendiri, ada nggak harapannya untuk anak-anak? Ini kan Nadi nanti lulus, berarti kan ada nanti calon yang baru nih kan? Ya. Kemudian di rumah mungkin ada yang mau cari SMK 2. Swadaya Tunyen. Swadaya Tunyen. Oh itu bukan nama orang ya? Tadi ngomongin Swadaya. Memang gitu agak garing deh. Apa sih Pak Eka nih ya memang ya ampun. Ya ke depan sih untuk ini adalah tetap regenerasi dari pemain futsal SMK 2-nya, di mana kita berharap sekarang dapat banyak sekali pemain kelas 10. Betul. Dan kita juga selalu menampung kan, artinya welcome, ya kan bahasanya kan welcome. Bagi kapasitas kita juga, kalaupun di luar ini tetap kita berusaha untuk menerima ya. Artinya akan banyak sekali potensi-potensi di sini yang ada nanti. Saya berharap nanti akan ada regenerasi. Dan harapan saya ke depannya lebih ke mungkin lapangan sih ya. Kenapa tuh Pak? Karena ini salah satu kendala juga, karena lapangan kita di belakang itu adalah kaca, genteng, yang sangat berbahaya, resiko untuk ya. Kalau tendang terlalu keras itu bisa memecahkan ini kaca. Iya, kalau terlalu slow ya mereka namanya nggak latihan. Bener. Karena saya sebagai mantan pemain pun sampai sekarang tidak bisa untuk mengarahkan bola harus ke gawang saja. Betul. Kadang bermain bisa aja kan bolanya lewat. Iya, kadang kalau lawan nih kan, kalau saya nggak salah nih ya kan, mau ngambil bola ya kita outin tiba-tiba kan bisa kan, gitu kan. Kadang ada pilihan untuk outin aja daripada dia nggak dapet bolanya kan gitu ya kan. Udah outan. Ya mending kayak seumpama sekolah bisa ini sih lebih baik juga sih ya. Ya ada inilah ya. Jaring yang inilah di belakang ini. Ya mungkin kalaupun bukan jaring, mungkin ada opsi lain lah ya, entah mungkin per berapa bulan sekali main di lapangan apa kan gitu kan mungkin. Kalau misalkan lapangan iya benar kan bisa banyak. Kalau itu sudah saya usulin dulu sih. Oke. Ya mungkin belum dapat respon. Mungkin ya, setelah ini. Depan, dengan prestasi mereka. Betul. Dan bisa lah. Dengan mereka yang sudah menunjukkan potensinya, akhirnya nanti bermanfaatnya ke adik-adiknya gitu ya. Tadi pas ngomongin lapangan, adiknya langsung mungkin jadi semangat banget ya kok. Jangan-jangan dia pengen benerin lapangan. Kamu ya, kamu tukang ya. Bukan. Merasa kayak valid gitu. Cuma kalau nanti dibenerin mungkin saya nggak bisa ngerasain gimana. Widih, jangan sedih. Kamu jadi pelatih asisten di sini kan tetap aja. Ya kan nggak apa-apa, kamu tetap berjasa gitu ya untuk adik-adikmu. Gara-gara kamu berprestasi, adik-adiknya menerima lah dampaknya yang positif. Sejarah yang susah akan terulang. Jadi kamu akan sampai punya anak, jadi saya pernah juara nasional SMK 2. Iyain aja di. Oke, Adi sama Pak Eka ini kita pembahasannya seru banget nih hari ini ya dia. Gimana Adi di Skanda Podcast, seneng nggak? Seneng sih, cuma dari kemarin saya udah gugup mikir. Padahal ternyata santai ya. Minum malah gugup. Pak Eka ini. Biar nggak gugup. 4 kali lah Pak Eka. Iya ya, nggak agak gini dia, nggak agak. Pokoknya Adi jangan kapok datang ke Skanda Podcast. Nanti ibu bapaknya, orang tuanya di rumah, kakaknya, adiknya, jangan lupa suruh nonton, suruh like, suruh komen gitu ya. Nanti yang nonton kamu aja satu. Menyala gitu. Atau menyalawi. Suruh komen. Oke, makasih ya Adi dan Pak Eka. Sudah berbagi pengalaman untuk sobat-sobat Skanda di rumah. Semoga nanti sobat Skanda bisa mengikuti jejak Adi dan teman-teman di futsal yang lain. Mungkin untuk tim futsal di rumah kayak tim futsal yang satu tim dengan Adi itu, kok dia aja sih yang diundang, kok saya enggak gitu. Komen di bawah ya, Bu saya mau juga, Pak saya mau juga gitu kan, biar orang tua saya nonton gitu. Oke. Alasannya udah jelas sih, kemarin saya bilang cuma pemain SMK 2 itu hanya 2 orang yang mirip dengan pemain luar negeri. Oh gitu. Ya, satunya mirip pemain Vietnam, satunya ada mirip pemain Brasil ya. Cuma saya nggak undang sekali. Gimana tuh mirip pemain Brasil? Penasaran saya. Nanti saya kasih kenalin. Oh Pak Eka milih Adi karena
Adi gantengnya banyak, Pak Eka gantengnya dikit gitu, jadi kayak saling melengkapi gitu. Betul? Betul. Kita catur aja sih, hitam putih. Oke. Nanti kalau ini dilanjutin jadinya panjang nih, 2 jam, 3 jam gitu, besok baru selesai ya. Nanti kalau Sobat Skenda merasa kayak kurang gitu, komen aja di bawah, nanti siapa tahu ada part 2, part 3 dan part selanjutnya kan bisa aja. Oke. Adi mungkin kalau mau, Sobat Skenda di rumah kayak, ganteng banget tuh kakak yang di tengah, komen di bawah, nanti dia komen juga akun Instagramnya apa ya Pak nggak? Nanti tak ketiin akun Instagram. Oh ini, oke siap. Nggak, bohong. Nanti ada yang marah. Oh gitu, oh iya, oke. Oke, baik. Oke, Sobat Skenda, mungkin segitu dulu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Ini pagi ya ngomong-ngomong, jadi masih semangat pagi. Ya, makanya dia nggak, ini kan, matanya nggak ngedip-dip. Oh iya. Kupit, sorry. Ya. Nggak boleh Pak Eka. Pak Eka body shaming Pak Eka nih. Body shaming, ya kan Thailand ya Bu. Iri. Oke. Tapi Adi kan nggak sakit hati ya, aman-aman. Udah biasa. Oke, Sobat Skenda, terima kasih sudah menyaksikan Skenda Podcast hari ini. Semoga Sobat Skenda di rumah memetik banyak hal gitu ya dari episode kali ini. Mohon maaf kalau kami bertiga terdapat kesalahan kata yang tidak disengaja. Kalaupun kesalahan itu semua berada di Pak Eka, bukan di kita berdua. Siap salah. Oke, Sobat Skenda, akhir kata kita tutup dengan Parma Santi. Om Santi Om. Sampai jumpa di Skenda Podcast berikutnya.